Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama kita di sekolah minggu pada hari ini. Di sini kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan satu buah pujian. Apa itu Mbak Maya? Kasih, KASIH. Oke. SIH, kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeay, sangat bagus sekali lagu ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini. Berdoa saya hantarkan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum masuk firman, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Yaitu judulnya apa ya tadi? Apa ya? Kasih lagi. Kasih, iya. Mohon Waduh. makasih ini. Ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay, asik
asik sekali lagunya sampai saya berkeringat. Oke, karena kita sudah menyanyi dan memuliakan nama Tuhan, mari kita mendengarkan firman. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak, pasti anak-anak sudah siap-siap ya? Sudah siap-siap mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Ya, untuk pagi hari ini kita mau ambil firman Tuhan dari Bilangan 21. Mari kita baca bersama-sama. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Kita ambil dari bacaan Bilangan itu di Perjanjian Lama apa baru ya anak-anak? Ayo, Perjanjian Lama ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Ya, anak-anak, di pagi hari ini siapa yang merasa senang? Acung. Ya, siapa yang merasa sedih? Nah, mengapa ya pagi hari ini kok senang? Ayo anak-anak, ngapain ya kok aku merasa senang? Mengapa kok aku saat ini merasa sedih? Ada apa ya? Nah, ini Bu Ir mau cerita tentang ramah. Ya, ramah. Ramah itu apa toh? Nah, setelah kita membaca dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 tadi, menceritakan bahwa apa? Orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir itu senang apa tidak? Ayo, padahal di Mesir itu dia juga disiksa. Tapi di tengah perjalanan, karena mereka sudah capek, sudah kehausan, lapar, akhirnya orang-orang Israel itu mengeluh, bersungut-sungut. "Tuhan, mengapa Tuhan membawa saya keluar dari tanah Mesir?" Sebenarnya di Mesir juga mereka disiksa ya, tapi dia mengeluh sama Tuhan, sama Musa. Terus mereka marah-marah, tidak hanya mengeluh, tidak hanya bersungut-sungut, mereka marah-marah. Kok dikasih roti mana terus? Mana itu roti yang tawar. Karena setiap hari dikasih roti mana, akhirnya dia bosan.
Anak-anak juga gitu kan, kalau dikasih lauknya, misalkan lauknya tiap hari tempe terus, mungkin anak-anak mama itu loh masaknya tempe terus gitu kan. Nah, seperti orang Israel ini juga gitu, dia bosan mengeluh. Nah, padahal Tuhan itu sangat sabar sekali. Biarpun orang Israel ini marah-marah, bersungut-sungut, mengeluh, tapi Tuhan itu sabar. Nah, waktu itu Tuhan juga mau mendidik orang Israel. Ini orang kok mengeluh terus, ini orang kok bersungut-sungut terus, kok suka marah-marah. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan mengajak ular kedung. Ular kedung itu ular apa ya? Ular yang gede sekali seperti ini nih, ular kedung nih. Nah, ular kedung, orang yang marah-marah, orang Israel yang marah-marah itu digigit. Nah, digigit. Kalau digigit ini kira-kira ularnya berbisa enggak ya? Berbisa. Digigit terus banyak orang Israel yang mati karena ularnya berbisa. Ada juga orang Israel yang digigit tapi mereka merasa sadar diri dan bertobat. Akhirnya bilang sama Musa, Musa, tolong kamu berdoa supaya aku selamat, gak mati seperti teman-temanku tadi. Itu akhirnya Tuhan pun diam apa menolong kira-kira adik-adik? Ayo, Tuhan menolong, menyuruh Musa membuat tiang nih, terus ditaruh ular apa tadi ya namanya ya, ular kedung. Nah, ular kedungnya di sini. Dan mereka yang sudah digigit ini bertobat. Bertobat akhirnya selamat, nggak mati. Akhirnya selamat, nggak mati. Nah, ini orang-orang yang selamat ini ya. Lihat ular kedung di atas tiang. Nah, ini karena mereka bertobat. Ya, adik-adik suka marah-marah nggak di rumah? Marah itu boleh, marah itu ungkapan sesuatu yang harus kita ungkapkan. Tapi marah itu nggak boleh berlarut-larut, nggak boleh marah-marah. Nah, adik-adik nggak boleh marah-marah. Kita mengungkapkan sesuatu, mungkin orang yang kita hadapi tidak tahu kita sering marah. Tapi nggak boleh marah itu tidak terkendali. Artinya jika omongan kita tidak terkendali, kita marah-marah terus ngomong yang tidak bagus, ngomongnya kasar. Kalau marah itu terkena dalam tubuh kita yang tidak terkendali, tubuh kita sering tubuh kita juga tidak terkendali, melempar sesuatu, ya toh? Terus kita tidak bisa berpikir secara jernih. Nah, melempar sesuatu wah, emang kalau sudah puas? Enggak, tidak menyelesaikan masalah. Orang marah itu nggak bisa menyelesaikan masalah loh, ya kan? Tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa mengingat-ingat kebaikan orang yang kita marahi. Ya, kadang adik-adik marah sama ibunya, minta jajan, tuh minta uang untuk jajan, padahal itu makanan yang harus kita jauhkan. Misalkan kita baru, adik-adik itu baru batuk pilek, minta uang untuk beli es. Nah, misalkan gitu, ibunya nggak boleh. Ini baru batuk pilek, badanmu tadi malam panas, nggak boleh minum es. Pokoknya harus. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh. Jadi nggak boleh
ibu itu kalau nggak ngasih itu pasti mempunyai alasan. Itu demi kebaikan adik-adik. Nah, nggak boleh ya. Ini Bu Ir mau cerita tuh, ada seorang anak namanya Joko. Joko ini anaknya sopan, ramah. Ramah itu terdiri dari sopan, sukanya senyum, sukanya menyapa. Nah, suka menolong juga sama teman-temannya. Makanya si Joko ini banyak teman. Kalau lewat jalan itu ada orang tua, ada teman selalu menyapa, halo, selamat pagi, selamat siang, gitu. Itu selalu menyapa. Dia selalu tersenyum. Maksudnya kalau ketemu orang dia selalu senyum. Dia jarang marah-marah. Terus sopan sama orang tua, sama yang lebih tua, itu dia bersikap sopan. Akhirnya si Joko ini banyak teman. Kalau temennya ada yang jatuh, misalkan naik sepeda jatuh, Joko segera lari dan menolong. Tidak kok syukur gue gitu, nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau temennya baru jatuh, itu adik-adik langsung menolong. Nah, kira-kira adik-adik pengen nggak seperti Joko ini? Pengen nggak? Ayo, pengen kan? Adik-adik sekarang harus berusaha untuk bersikap ramah. Ramah itu ada 3S. Apa 3S ini? Ayo, sapa, selalu menyapa. Terus senyum, nah selalu senyum, dan sopan. Nah, adik-adik berusaha untuk 3S, untuk selalu sabar. Kalau ada apa-apa, sabar, berpikir dulu secara jernih, baru mengungkapkan. Tidak kok langsung marah-marah seperti Tuhan. Tuhan dalam membimbing orang Israel, itu orang yang Israel yang di perjalanan suka marah-marah, bersungut-sungut, suka mengeluh, Tuhan tetap sabar. Nah, adik-adik berusaha ya seperti mencontoh seperti Tuhan, selalu bersikap ramah. Nah, 3S tadi ya. Ya, adik-adik berjanji untuk selalu bersikap 3S. Apa coba tadi? S yang pertama selalu tersenyum. S yang kedua sapa, selalu nyapa. Kalau ketemu orang di jalan selalu nyapa. S yang ketiga sopan, bersikap sopan. Dan yang tidak ketinggalan harus bersikap sabar. Jadi itu semua untuk membentuk pribadi-pribadi kita yang ramah. Ya, cerita Bu Ir sampai di sini. Semoga kita bisa menjadi orang yang ramah. Tuhan berkati. Sayuda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami anak-anak-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu ramah di mana saja. Di setiap anak-anak-Mu berada, kiranya keramahan anak-anak-Mu bisa menjadi identitas diri bahwa inilah anak-anak Kristus. Tuhan Yesus, mampukan anak-anak-Mu untuk bisa bersikap ramah. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami mau berkegiatan lain, Tuhan kiranya Engkau sendiri tetap pelihara kami. Dan Engkau sendiri mau bimbing kami sehingga setiap tingkah laku kami akan seturut dengan kehendak-Mu.
Akhirnya, sisa hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus doa ini kami minta. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Halo adik-adik, gimana? Tadi sudah mendengarkan firman ya? Nah, tadi kan firmannya tentang keramahan dan kemarahan. Nah, sekarang kita mau menggambar emotikon tentang marah sama ramah. Itu perbedaannya seperti apa? Seperti itu ya. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu adalah kertas, lalu ada spidol sama tutup gelas. Caranya begini. Kita gambar emotikon atau wajah teman-teman atau wajah adik-adik yang kalau lagi marah tuh kayak gimana ya. Terus kalau lagi ramah, lagi tersenyum itu seperti apa. Nah, kita bedakan di sini. Oke, selesai. Nah, kalau ini ekspresi lagi marah. Nanti adik-adik bisa gambar juga ya di rumah ya. Nah, coba dilihat dulu. Sudah bisa membedakan mana ekspresi yang lagi marah sama mana ekspresi yang lagi ramah. Tentu saja ini yang lagi marah ya. Lalu ini yang ramah. Nah, bisa ditulis di atasnya. Marah. Ramah. Nah, buat adik-adik di rumah, ayo lebih sering yang marah atau lebih sering yang ramah. Jangan lupa membuat ya. Dadah. Gimana firmannya teman-teman? Pasti bagus sekali kan? Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita naik kereta. Ayo mas, naik kereta mas. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa yang mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalan lurus, siapa yang mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Teng 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 teng, yeay. Nah, selesai sudah sekolah minggu ini. Selamat jumpa. Sampai jumpa.